Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah merealisasikan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dengan itu mereka telah menjaga dariku harta dan jiwa mereka. Yani aku nggak boleh serang. Illa bihaqqil Islam. Awas. Kecuali dengan hak Islam. Ini maksudnya hak Islam. Wa qawlu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Tuh, wa fi sahihain, dan di dalam riwayat sahihain an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an. Marfu'an apa? Kalau di hadis, ingat sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu damu mri'in muslim. Tidaklah halal darah seorang muslim. Yashhad an la ilaha illallah, yang telah bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, illa bi ihda thalath, kecuali dengan 3 kasus ini. Yani dengan 3 kasus ini, kalaupun dia telah bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bisa-bisa paham? Ditumpahkan juga darahnya, gitu. Ya, jadi hukum asalnya adalah darah muslim haram. Oke? Bahkan lebih besar di sisi Allah daripada hancurnya dunia dan segala isinya, ya. Bahkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rumahnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat Ka'bah dan berkata, "Ma'azamak ma'azam hurumatik." Betapa agungnya engkau wahai rumah Allah, betapa agungnya kehormatanmu. Tapi demi Allah, sungguh darah seorang jiwa mukmin jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehormatan dan keagunganmu. Tuh, ini kepada Ka'bah. Oke? Bahkan Rasul berkata, la zawalud dunya, bahkan hilangnya dunia dan segala isinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang mukmin. Tuh lihat, sebegitu besar agungnya nilai darah di dalam syariat. Paham ya? Bahkan apabila dibandingkan dengan, maksudnya kalau dikasih pilihan, seorang muslim mati atau Ka'bah hancur, maka yang lebih ringan di sisi Allah, hancurin Ka'bah, selamatin muslim. Dan ini Ka'bah. Apalagi Aqsa. Paham nggak? Jangan demi ini, paham? Nah, paham ya kemana? Nggak usah viral lagi kan, baru paham. Paham ya? Ini kaidah-kaidah kita, Ahlus Sunnah di dalam beragama. Kita punya priority, kita menempatkan setiap hal pada tempatnya sebagaimana Allah dan Rasulnya tempatkan sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai emosi, enggak pakai semangat buta yang beragama dengan wahyu-wahyu medsos. Enggak, begitu. Ya. Anything lewat di medsos langsung dia telan jadi keyakinan. Anything lewat di medsos dia telan jadi keyakinan. Oke? Jadi darah seorang muslim haram. Iya, itu kaidahnya dan itu asalnya. Tapi di dalam Islam ada kasus-kasus nanti yang dimana apabila seseorang terjadi kasus tersebut ditumpahkan darahnya. Tapi tentunya dengan proses dan juga dengan kekuasaan hukuman, nggak pribadi, nggak ormas, nggak DKM, nggak boleh. Oke? Dengan kekuasaan, dan kalau hukuman nggak melakukan, nggak boleh masyarakat memaksakannya. Ya, di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk terus memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, sehingga mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah merealisasikan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dengan itu mereka telah menjaga dariku harta dan jiwa mereka. Yani aku nggak boleh serang. Illa bihaqqil Islam. Awas. Kecuali dengan hak Islam. Ini maksudnya hak Islam. Kalaupun udah syahadat, kalaupun udah salat, kalaupun udah zakat, ada hak-hak Islam. Oke? Wa hisabuhum 'ala Allah. Dan perhitungan mereka ya di sisi Allah. Ya, ini jangan bilang kalau gitu mereka syahadatnya, sholatnya hanya karena takut kepadaku dan lain-lain. Dan urusan mereka sama Allah. Hisabuhum 'ala Allah.
Dan ketika telah didirikan ke atas mereka hukum Islam dan perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani dengan itu terhapuskan semoga dosa-dosanya setelah didirikan ke atas mereka hukum Islam. Ada kasus-kasus di dalam Islam yang akhirnya seorang muslim ditumpahkan darahnya. Atau seorang manusia secara umum ditumpahkan. Ini maksudnya. Oke? Janganlah kalian membunuh jiwa dengan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang kecuali dengan alasan yang memang hak sebagaimana diatur di dalam undang-undang syariat. Nah, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yahillu damu mri'in muslim, tidaklah halal darah seorang muslim yang telah yashhad, yang telah bersaksi bahwa la ilaha illallah, nggak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah, Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, illa bi ihda tsalat, kecuali dengan salah satu dari 3 kasus ini. Tuh. Ats-tsayyib az-zani. Ats-tsayyib az-zani, ini seseorang yang telah pernah menikah, oke? Kemudian dia terjerumus lagi ke dalam zina. Pernah menikah, pernah akad, terjerumus lagi ke dalam zina. Apabila didirikan hukumnya oleh pemerintah yang ada, maka hukumnya yang kita kenal dengan nama rajam. Tuh, itu ditumpahkan darahnya. Padahal dia syahadat. Padahal dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh. Iya enggak? Berarti ada kasus di dalam Islam ya. Kemudian an-nafsu bin nafs. Jiwa dibalas dengan jiwa. Yani muslim syahadat. Dia sholat, zakat. Dia membunuh. Iya kan? Jiwa dibalas jiwa tuh. Mesti kena kisos dia. Kalaupun muslim. Tidak dengan itu kita kafirkan. Ngerti gak? Hukuman itu bukan maknanya kita nggak mengkafirkan manusia dengan dosa besar yang mereka perbuat. Cuman hukum Allah. Kalaupun harus dihilangkan nyawanya. Semoga dengan itu dihapuskan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka kelak di sisi Allah. Tuh maksudnya. Ya. Kemudian at-tariq lidini al-mufariq lil jamaah. Tuh. Nah, inilah yang jadi puzzle, yang jadi alghaz, yang jadi teka-teki ini. Kenapa Rasul menyatukan nilai ini? Orang yang meninggalkan agamanya dan berontak kepada kesatuan. Tuh. Orang yang meninggalkan agamanya dan berontak kepada kesatuan. Ini berarti 2 poin kan? 2 nilai kan? Berarti bukan 3 dong total, berarti 4. Paham nggak? Coba baca lagi hadisnya, coba dulu. Rasul bilang tadi salah satu dari berapa? 3, berarti total ada berapa? Tapi pas dibaca, nah ayat 4 nih guys. Kok ada 4? At-tariq lidini itu orang yang meninggalkan agamanya, kasus riddah, kasus murtad. Oke? Al-mufariq lil jamaah yang berontak kepada kesatuan. Tuh. Ini kan 2 kasus. Kok Rasul bilangnya 3? Nah ini teka-teki nih, akhirnya syarah para ulama nanti kalian baca. Oke? Yang jelas kasus-kasus itu juga kasus-kasus yang akhirnya termasuk di antara kasus yang hak yang dengan itu ditumpahkannya darah seorang muslim. Ketika dia berontak dari kesatuan yang ada, disikat. Tuh. Oke, kalaupun harus ditumpahkan darahnya. Waqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amra. Mau dinamakan khawarij, mau dinamakan bughat, treatmentnya sama. Kenapa? Disikat. Kalau khawarij, la in adraktuhum la'aqtulannahum qatla'at. Kalau aku bertemu dengan mereka, aku perangi mereka dengan perangnya kaum Ad. Tuh, kalau khawarij. Kalau bughat, Allah bilang waqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, dan perangi mereka yang bughat sampai mereka kembali ke jalan Allah. Jadi namakan apapun yang mau khawarij kah, mau bughat kah, treatmentnya sama. Diapain? Diperangi sampai dia nyerah taat. Kalau enggak disikat. Al-mufariq lil jamaah. Ya, nanti ada pembahasan para ulama kapan jadi bughat, kapan jadi khawarij. Kalau faktor motivasi pendorong pemberontakan mereka adalah agama dan pengkafiran kaum muslimin, khawarij. Tapi kalau faktor pendorongnya adalah kebijakan pemerintah yang tidak memuaskannya dan mereka beranggapan untuk mengambil langkah yang tidak sesuai dengan apa yang diputuskan pemerintah,
kepentingan politik dan kuasa, nah itu bugot gitu. Bedanya di situ nanti. Ya. Ya. Nah, yang demo mana? Nggak ada di sini, Jal. Karena nggak ada demo di Islam, semuanya khuruj bentuknya. Itu semuanya bentuk khuruj, bentuk pemberontakan. Pemberontakan itu bisa dengan lisan, bisa dengan saif, pedang, bisa dengan fisik turun ke jalan berjemur. Semuanya pemberontakan. Khuruj itu nggak ada di Islam. Oke? Jadi jangan aneh kalau ada sampai seseorang menyampaikan hal demikian. Kalau mau ngikutin konsep yang benar dari salaf, emang begitu. Dan itu yang diatur oleh Allah dan Rasulnya SAW. Tapi tentunya keputusannya diberikan kepada para penguasa. Setelah proses treatment dulu yang kooperatif, ya gak? Tapi setelah itu semua masih bandel juga, mau disikat, itu hak mereka. Demi menjaga maslahah yang lebih, for greater good, buat greater good. Buat maslahah mursalah, maslahat yang lebih merata dan umum. Jangan sampai ini satu kelompok yang bertingkah akhirnya bikin puyeng dan ribet yang lain gitu. Ya. Sikat, hitungannya collateral damage. Rapi negara kalau begitu. Iya enggak? Kalau ini saban bertingkah diayun. Musuh nyerang dari luar puyeng enggak sempat. Kenapa lagi ngayun yang pada ngadat? Ribet enggak? Itu leadership sometimes perlu itu memang. Iya kan? Cuma memang sebagian manusia nggak mau menerima kebenaran yang disampaikan, kalaupun hak yang telah mereka kenal dan mereka pernah pelajari itu. Ya. At-tarik lidini puguh itu mah yang meninggalkan agamanya, riddah, kasus riddah, murtad. Oke? Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka dinahu faqtuluh." Barang siapa yang ninggalin agamanya, bunuh dia. Tuh, Ustadz, kita kan rakyat, nggak bisa kita ngebunuh orang yang meninggalkan agamanya. Hajar. Jangan sohibin lagi. So, temenan ini dia pindah agama, saat ini itu. Blok udah, nggak boleh ente. Loyalitasmu kepada Islam dituntut. Tinggalin. Lu ditinggalin. Kok bisa orang hidup nyari-nyari agama, bisa jadi sampai meninggal dia nggak ketemu agama yang hak. Ini udah dari lahir, udah dapat agama, dia tinggalin dong. Iya kan? Gara-gara apa? Gara-gara silaunya dunia, gara-gara kemolekan pasangan yang dia mau nikahi. Iya kan? Ditinggalin dong nih agama, orang nyari agama Islam. Ini udah dapat ditinggal dong Islam. Kok bisa? Kok bisa? Kita ini nggak bermasalah. Orang belum dapat hidayah, kita doakan hidayah. Cuman yang udah dapat terus ditinggal ini yang bikin greget kan. Ya, hajar, tinggalkan. Putuskan hubungan sosialmu dengannya. Ya. Tapi kalau keluarga saat ini itu ya tentunya ada proses treatment dulu. Ada proses nasihat, mendirikan hujah dan lain-lain dulu. Tapi suatu saat kau akan dituntut keloyalitasanmu kepada Allah dan Rasulnya dan agamanya. Daripada seorang pun di antara makhluk-makhluk yang kau cintai di dalam kehidupanmu. Agar kita lebih mengedepankan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan agamanya gimana pun. Itu at-tarik lidini yang meninggalkan agama. Dzalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, semoga dengan itu kalian berakal atau memahami. Ya.